Selamat siang, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang etnis minoritas di Cina, yaitu etnis Tibet. Saya sendiri, Brigita Dara, sebagai moderator, dan di samping kanan saya Afrizal Saputra, dan saya Stephen Alsadaigunali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi geografis etnis Tibet di Cina, yaitu Tibet adalah sebuah wilayah otonom di barat daya Tiongkok yang dihuni oleh etnis Tibet sebagai kelompok mayoritas penduduk. Meskipun mereka merupakan mayoritas di wilayahnya sendiri, secara keseluruhan etnis Tibet dianggap sebagai salah satu kelompok minoritas di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui 56 kelompok etnis termasuk etnis Tibet. Beberapa poin penting terkait Tibet sebagai minoritas di Tiongkok. Yang pertama adalah budaya dan bahasa. Etnis Tibet memiliki budaya, bahasa, dan tradisi keagamaan, terutama Buddhisme Tibet, yang berada dari mayoritas etnis Han di Tiongkok. Bahasa Tibet digunakan secara luas, meskipun kebijakan pemerintah Tiongkok mendorong penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah status politik. Tibet menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1950-an setelah invasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Statusnya sebagai wilayah otonom Tibet memberi sejumlah hak untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi pemerintah pusat di Beijing tetap memiliki kontrol yang signifikan atas wilayah ini. Yang ketiga adalah agama dan identitas. Agama memainkan peran utama dalam identitas masyarakat Tibet. Namun, aktivitas keagamaan sering diawasi dengan ketat oleh pemerintah Tiongkok, terutama karena hubungan antara agama dan gerakan pro kemerdekaan di Tibet. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet yang tinggal di pengisian, tetap menjadikan simbol penting bagi warga Tibet, meskipun pemerintah Tiongkok menentangnya. Yang keempat adalah tantangan modernisasi. Pemerintah Tiongkok telah mendorong pembangunan ekonomi di Tibet, tetapi banyak warga Tibet merasa bahwa pembangunan tersebut lebih menguntungkan pendatangan dari etnis Han. Urbanisasi dan migrasi etnis Han ke Tibet juga dianggap mengancam budaya dan identitas lokal. Yang kelima adalah isu hak asasi manusia. Tibet sering menjadi sorotan dalam isu-isu hak asasi manusia. Beberapa kelompok internasional menuduh pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran, termasuk pembatasan kebebasan beragama, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Posisi Tibet sebagai minoritas dalam konteks Tiongkok menunjukkan kompleksitas hubungan antara kebijakan nasional, identitas budaya, dan hak-hak minoritas. Ini adalah pengertian dari lokasi geografis etnis Tibet di Cina. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya poin kedua akan dijelaskan oleh teman saya. baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu sejarah dan asal-usul etnis Tibet di Cina. Etnis Tibet memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya serta unik, yang membentuk identitas budaya dan spiritual mereka selama ribuan tahun. Mereka adalah salah satu kelompok etnis asli yang mendiami dataran tinggi Tibet dan memiliki hubungan mendalam dengan lingkungan geografis, agama, dan budaya mereka. Berikut adalah ikhtisar sejarah dan asal-usul etnis Tibet. Yang pertama adalah asal-usul awal. Evolusi dan pengaruh lingkungan. Etnis Tibet diyakini berkembang dari kelompok manusia yang menetap di dataran tinggi Tibet ribuan tahun lalu. Adaptasi genetik terhadap ketinggian ekstrim seperti kemampuan memanfaatkan oksigen dengan lebih efisien menjadi ciri khas mereka. Kebudayaan Neolitikum. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan masyarakat petani dan pemburu pengumpul di wilayah ini sejak zaman prasejarah, sekitar 4000 sampai 500 sebelum Masehi. Mereka hidup dari pertanian sederhana, memelihara domba dan mengembangkan sistem irigasi di dataran tinggi. Yang kedua, kemunculan kerajaan Tibet abad ke-7 Masehi.
pendirian Kekaisaran Tibet. Pada abad ke-7, Tibet dipersatukan di bawah pemerintahan Soksen Gampo, raja pertama Kekaisaran Tibet. Di bawah pemerintahannya, Tibet menjadi kekuatan militer dan politik yang penting di Asia Tengah. Agama dan budaya. Pada masa ini, agama Buddha mulai diperkenalkan ke Tibet, mulai kontak dengan India dan Nepal. Soksen Gampo juga dikenal karena menikahi putri dari Tiongkok dan Nepal yang membawa pengaruh budaya luar ke Tibet. Ketiga, hubungan dengan Tiongkok abad ke-8 sampai 9 Masehi. Aliansi dan konflik. Tibet memiliki hubungan yang rumit dengan Tiongkok selama dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Kadang-kadang mereka menjadi sekutu, tapi sering berperang untuk menguasai wilayah perbatasan. Agama Buddha Tibet. Pada abad ke-8, agama Buddha mulai menjadi identitas utama masyarakat Tibet, menggantikan agama tradisional Bon. Pengaruh ini berlangsung hingga sekarang. Keempat adalah periode fragmentasi abad ke-10 sampai ke-13 Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Tibet pada abad ke-9, wilayah tersebut terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Namun, agama Buddha tetap menjadi pengikat utama masyarakat Tibet dengan banyak biara menjadi pusat kekuasaan politik dan budaya. Yang kelima adalah integrasi dengan Kekaisaran Mongol abad ke-13. Hubungan dengan dinasti Yuan. Tibet menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol di bawah pemerintahan Kublai Khan. Dinasti Yuan, meski Tibet tetap semi-otonom, hubungan ini memperkuat pengaruh Tiongkok atas wilayah tersebut. Yang keenam adalah era dinasti Ming dan Qing, abad ke-14 sampai 19. Dinasti Ming. Tibet tetap relatif independen selama dinasti Ming, meskipun hubungan diplomatik terus berlanjut. Dinasti Qing. Pada abad ke-18, dinasti Qing mengonsolidasikan kontrol mereka atas Tibet. Kaisar Qing mengatur urusan politik Tibet melalui utusan kekaisaran, amban dan mendukung Dalai Lama sebagai pemimpin spiritual. Yang ketujuh adalah integrasi ke Republik Rakyat Tiongkok abad ke-20. Invasi oleh Tiongkok 1950. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok 1949, pemerintah Tiongkok mengirim tentara pembebasan rakyat untuk membebaskan Tibet. Pada 1951, Tibet secara resmi menjadi bagian dari Tiongkok melalui perjanjian. Perlawanan dari eksil Dalai Lama. Pada 1959, pemberontakan besar terjadi di Tibet yang berujung pada pengasingan Dalai Lama ke India. Sejak itu, pemerintah Tiongkok memperketat kontrol mereka atas wilayah ini. Yang kedelapan adalah budaya dan identitas. Etnis Tibet memiliki bahasa, tulisan, dan budaya unik yang dipengaruhi oleh agama Buddha. Seni, musik, dan arsitektur Tibet seperti Potala. Baik, poin ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik budaya Tibet, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan etnis Tibet. Etnis Tibet dikenal karena budaya mereka yang unik, berakar pada kehidupan di dataran tinggi Tibet yang keras dan terpencil. Budaya ini dipengaruhi oleh lingkungan geografis, kepercayaan spiritual, dan tradisi kuno yang diwariskan selama berabad-abad. Berikut adalah karakteristik utama dari budaya, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan etnis Tibet. Yang pertama, budaya Tibet. Kehidupan tradisional. Kehidupan masyarakat Tibet berpusat pada peternakan seperti domba dan yak, dan pertanian di dataran tinggi. Yak adalah bagian penting dari kehidupan mereka, digunakan sebagai hewan angkut, sumber susu, daging, dan bahan pakaian. Seni dan musik. Seni Tibet sering terinspirasi oleh agama seperti tangka, lukisan religius, dan patung Buddha. Musik Tibet memiliki unsur-unsur tradisional yang kuat, termasuk nyanyian keagamaan dan musik yang menggunakan instrumen seperti drum dan seruling. Yang kedua, adat istiadat, festival. Tahun Baru Tibet adalah perayaan besar yang melibatkan doa, tarian, dan makanan tradisional. Sagadewa, festival keagamaan yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha. Pernikahan, tradisi pernikahan Tibet mencerminkan solidaritas keluarga dan komunitas. Ritual biasanya mencakup persembahan kepada leluhur dan para dewa dengan pakaian adat yang penuh warna. Kehidupan komunitas. Warga Tibet memiliki hubungan erat dengan komunitas lokal mereka.
dengan nilai solidaritas yang tinggi, pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh keluarga atau desa. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Tibet adalah cabang dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, tetapi dialek Lhasa Utasang adalah yang paling umum digunakan. Tulisan Tibet dikembangkan pada abad ke-7, terinspirasi oleh aksara India kuno. Sistem ini digunakan dalam teks-teks agama dan sastra. Hubungan dengan Mandarin. Bahasa Mandarin juga digunakan Tibet sebagian dari kebijakan pendidikan dan komunikasi pemerintah Tiongkok. Keempat, kepercayaan. Buddhisme Tibet. Agama ini mendominasi kehidupan spiritual masyarakat Tibet, menggabungkan ajaran Buddha, Mahayana dengan tradisi lokal Bon. Dalai Lama adalah pemimpin spiritual utama. Selain itu, pemimpin sekte lain seperti Panchen Lama juga memiliki peran penting. Biara-biara seperti Potala Palace dan Jokhang Temple adalah pusat agama dan budaya. Praktik keagamaan. 2 harian penggunaan roda 2 dan mantra adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ziarah. Banyak orang Tibet melakukan perjalanan suci ke tempat-tempat seperti Gunung Kailash atau Danau Natsu. Bon. Sebelum Buddhisme, masyarakat Tibet menganut agama Bon yang berpusat pada pemujaan alam dan roh leluhur. Pengaruh Bon masih terlibat dalam beberapa praktik keagamaan. Yang kelima, pakaian tradisional. Pakaian tradisional Chuba. Chuba adalah pakaian hangat yang terbuat dari wol atau kulit, dirancang untuk melindungi dari iklim ekstrim di dataran tinggi. Perhiasan. Orang Tibet sering memakai perhiasan dari batu mulia seperti virus, koral, dan amber sebagai simbol status dan perlindungan spiritual. 6. Makanan. Hidangan utama. Sampah. Tepung dari jelai panggang yang menjadi makanan pokok. Yang kedua, daging yak digunakan dalam berbagai hidangan. Ketiga, butter tea, teh yang Itulah tadi presentasi dari kami mengenai minoritas etnik Tibet di Cina. Sekian dan terima kasih.